Jokowi dianggap musuh, Dedengkot KKB ajak anak buahnya untuk perang lawan presiden demi Papua. Dilansir dari tribunpalu.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua tak ada hentinya melakukan tindak anarkis. KKB Papua sepertinya menjadikan tanah Papua sebagai medan perang abadi bagi mereka. Pasalnya, dari hari ke hari selama bertahun-tahun lamanya, kelompok separatis di daerah itu melancarkan peperangan melawan prajurit TNI Polri dan warga sipil lainnya. Aksi-aksi kejam tersebut dilakukan hanya untuk satu tujuan, yakni meraih kemerdekaan dari NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara merdeka dan Papua menjadi bagian dari satu kesatuan wilayah berdaulat negara ini. Artinya, Papua sama seperti daerah lainnya di Indonesia, yakni sama-sama sebagai daerah merdeka tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Tapi ironisnya, meski sebagai daerah merdeka, namun segelintir warga Papua justru menghendaki hal yang lain, yakni menjadi negara merdeka. Atas kehendak itulah mereka membentuk kelompok kriminal yang bersenjatai, lalu didoktrin untuk berperang melawan saudaranya sendiri demi meraih kemerdekaan. Dalam konteks ini, Panglima tertinggi KKB, kelompok yang bernaung di bawah TPNPB OPM, berbicara sangat keras. Dari atas mimbar di tengah lapangan, dari atas panggung utama di sebuah lapangan terbuka di Papua, Panglima tertinggi Kodam 3 Papua, Titus Murip Kwalik angkat bicara. Dengan suara lantang seakan berteriak histeris, Titus Murip Kwalik menyerukan perang tiada henti di tanah Papua. Ia juga menyebut nama Presiden Jokowi sambil meminta agar orang nomor satu di Indonesia ini mendukung Papua jadi negara merdeka. Jika Indonesia tak merespon tuntutan tersebut, tandas Titus Murip Kwalik, maka KKB diperintahkan untuk terus berperang sampai akhir hayat nanti. Berperang sampai Papua merdeka, tandas Titus Murip Kwalik. Sebagaimana dilansir dari video yang kini viral di media sosial. Pada video itu memang tak disebutkan di wilayah mana Titus Murip Kwalik menyerukan perang tiada henti di bumi cendrawasih itu. Tak disebutkan pula ada momen resmi apa sehingga Titus Kwalik melontarkan pernyataan kontraproduktif tersebut. Namun dari sekilas pernyataan yang dilontarkannya, tampak jelas kalau singa tua itu hanya menginginkan kemerdekaan bagi tanah Papua. Makanya, kata Titus Murip Kwalik, perang menjadi satu-satunya cara untuk meraih apa yang diinginkannya, yakni Papua merdeka lepas dari bingkai NKRI. Dari video yang viral itu juga terungkap bahwa Titus Murip Kwalik tak hanya menyerukan perang dengan NKRI, tetapi juga mengeluarkan surat bernada provokatif. Surat itu kini viral di media sosial. Bahkan di dalam surat itu, Titus Murip Kwalik menuding Amerika Serikat dan Australia bersekongkol dengan Indonesia agar tak melepaskan Papua jadi negara merdeka. Entah apa yang melatar belakangi pernyataan Titus Murip Kwalik sehingga nekat melontarkan tudingan kepada tiga negara ini. Namun bisa saja pernyataan ini terlontar sebagai wujud dari kepanikannya atas sejumlah hal yang dialami kelompok kriminal bersenjata saat ini. Titus Murip Kwalik mungkin panik karena sejumlah fakta lapangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tak sesuai dengan harapan TPNPB OPM. Pertama, saat ini ruang gerak KKB semakin terbatas. Ini terjadi karena prajurit TNI Polri terus menyikat semua sisi, sehingga pergerakan KKB tak lagi sebebas dulu. Kedua, satu persatu anggota KKB bersama sejumlah komandan operasi ditembak satu persatu oleh aparat penegak kedaulatan NKRI.
Penembakan itu terpaksa dilakukan karena para awak KKB itu melancarkan aksi-aksi yang membahayakan keselamatan orang lain, termasuk prajurit TNI Polri. Kematian komandan operasi beserta anak buahnya juga para sniper tentunya secara otomatis mengurangi personel KKB di Papua. Ketiga, belakangan ini alur masuk senjata api melalui jalur perdagangan ilegal ditutup satu persatu. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap pergerakan kelompok itu. Apalagi saat ini, TNI Polri terus melakukan penebalan pasukan di Papua. Sementara itu, perjuangan TPNPB OPM melalui jalur diplomasi dikabarkan gugur satu persatu di dunia internasional. Ini terjadi karena dunia internasional patuh pada resolusi PBB yang menyatakan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah NKRI. Meski pengakuan negara-negara itu tak diakui oleh KKB di Papua, namun pada tataran internasional, negara-negara itu tetap tunduk pada resolusi tersebut. Jika pimpinan TPNPB OPM juga para petinggi KKB lainnya tak memahami ini, berarti perang di Papua memang tak akan berhenti sampai kapanpun. Pasalnya, TPNPB OPM atau KKB memaksakan kehendak agar segera merdeka, sementara untuk mewujudkannya butuh sejumlah syarat, diantaranya pengakuan dunia internasional. Ironisnya lagi, hanya untuk meraih kemerdekaan, KKB menolak semua jenis pembangunan yang dilakukan pemerintah di Papua. Bahkan KKB juga menolak pemekaran daerah yang bertujuan mendekatkan pembangunan kepada masyarakat demi kemajuan daerah itu. Padahal, pemekaran daerah merupakan jembatan emas menuju kemajuan Papua. Jika pemekaran dilakukan, maka peluang kerja pun terbuka lebar. Efeknya tentu semakin luas, yakni ekonomi bertumbuh, pendidikan berkembang, SDM membaik, investasi meningkat, potensi daerah dikelola, dan lain sebagainya. Jika sektor-sektor ini dijamah, pembangunan pun dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, maka kesejahteraan masyarakat perlahan-lahan pasti akan membaik. Apalagi saat ini, pemerintah senantiasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap semua daerah di Indonesia, terlebih-lebih tanah Papua. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menindak sekelompok warga bersenjata yang ada di daerah itu. Ketegasan pemerintah itu akan menjadi obat dalam menghentikan pergerakan KKB. Sebab, apa yang dilakukan KKB tak sejalan dengan harapan seluruh kalangan di dunia.